teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Lasati Kiatu dari Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP Universitas 11 Maret. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi pembelajaran antropologi dalam kehidupan sehari-hari nih. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak nih apa itu implementasi? Ya, jadi benar sekali, implementasi merupakan suatu penerapan. Nah, implementasi pembelajaran antropologi dalam kehidupan sehari-hari bermaksud atau bermakna dalam pembelajaran antropologi ini kita menerapkan bagaimana ilmu yang telah kita dapat di sekolah, ilmu antropologi khususnya, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam bermasyarakat di rumah, kemudian di sekolah, kemudian di lingkungan organisasi dan sebagainya. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama yaitu multikulturalisme di Indonesia. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih apa itu multikulturalisme? Ya, jadi multikulturalisme itu merupakan suatu paham mengenai keberagaman. Nah, di Indonesia ini merupakan masyarakat yang majemuk atau heterogen. Jadi di Indonesia ini banyak sekali suku, agama, bahasa, kemudian ras, dan golongan. Nah, dengan banyaknya ini sehingga masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai masyarakat yang majemuk atau masyarakat multikulturalisme. Nah, jadi multikulturalisme di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama secara horizontal, yang kedua secara vertikal. Nah, kita bahas secara horizontal terlebih dahulu. Horizontal yang sama-sama kita tahu yaitu secara setara. Jadi multikulturalisme itu ada yang setara. Itu contohnya seperti agama, ras, suku, bahasa, dan golongan. Ini contohnya ya, setara. Nah, kemudian kita kupas nih satu-satu. Seperti suku misalnya. Suku di Indonesia itu per September 2021 terdapat 1.300-an suku yang ada di Indonesia. Nah, dari 100 atau dari 1.300 ini itu tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Jadi semuanya adalah setara, baik suku Jawa, suku Sumatera, suku Batak, suku Minang, suku Bali, itu semuanya setara, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Itu. Kemudian bahasa di Indonesia ini sama-sama kita tahu ya, bahasanya sangat banyak sekali, per daerah berbeda bahasa, tapi bahasa kesatuan kita adalah bahasa Indonesia. Contohnya di daerah itu ada bahasa Jawa, kemudian bahasa Sunda, bahasa Madura, terus bahasa Bali, kemudian ada bahasa Papua, dan masih banyak lagi. Kemudian agama di Indonesia itu agama yang resmi atau yang diakui oleh pemerintah ada 6. Yang pertama ada Islam, terus ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan 6 ya. Nah, yang kedua multikulturalisme secara vertikal. Nah, yang sama-sama kita tahu secara vertikal itu merupakan adanya tingkatan atau adanya lapisan-lapisan di antara elemen-elemennya. Nah, contohnya yaitu akses kekuasaan ekonomi dan akses kekuasaan politik. Nah, yang kedua yaitu teori keberagaman dalam melihat Indonesia sebagai masyarakat multikultural. Nah, di sini ada dua tokoh. Yang pertama ada Clifford Geertz, yang kedua ada Edward Brunner. Nah, yang pertama Clifford Geertz yaitu mengenai ragam budaya Indonesia pada tahun 1983 dibagi menjadi dua tipe, yaitu berdasar pada ekosistemnya. Yang pertama kebudayaan Indonesia dalam, yang kedua ada kebudayaan Indonesia luar. Nah, kebudayaan Indonesia dalam ini berkembang di daerah Jawa dan Bali, yaitu daerah ditandai oleh tingginya intensitas pengelolaan tanah secara teratur dan telah menggunakan sistem perairan dan menghasilkan padi yang ditanam di sawah. Nah, di sini sistem pertanian yang ada di Indonesia dalam atau kebudayaan Indonesia dalam itu sudah sedikit lebih maju ya. Jadi pola perairan dan pola pertanian sudah maju. Kemudian yang kedua ada biasanya tersebar di luar daerah Jawa dan Bali, kemudian
sekitar Danau Toba, dataran tinggi Sumatera Barat, dan Sulawesi Barat Daya. Yang berkembang di daerah ini biasanya pertanian dengan versi perladangan. Ekosistem di daerah ini ditandai pada umumnya baru beranjak dari kebiasaan hidup berburu ke arah bertani. Jadi pada Indonesia, kebudayaan Indonesia luar ini masih masa peralihan dari yang dulunya berburu kemudian berpindah pada bertani, gitu ya. Jadi bedanya kebudayaan Indonesia dalam dan luar ini itu di sistem pertaniannya. Sistem pertanian di Indonesia, kebudayaan Indonesia dalam itu persawahan atau menggunakan media sawah. Kemudian di kebudayaan Indonesia luar itu menggunakan sistem pertanian perladangan. Nah, di sini sudah berbeda ya. Jadi perbedaan antara kedua ekosistem itu ada di bagian tersebut. Nah, kita lanjut pada tokoh selanjutnya, yaitu menurut Edward Brunner. Pada tahun 1974, struktur masyarakat majemuk di Indonesia disebabkan oleh dua hal. Yang pertama ada faktor demografis, yang kedua ada faktor politis. Nah, faktor demografis ini kesenjangan jumlah penduduk antara Pulau Jawa dan Pulau luar Jawa, meskipun luas daerah Jawa itu lebih sempit daripada daerah yang ada di luar Jawa, tetapi populasi penduduk di Pulau Jawa ini lebih besar daripada di luar Jawa, sehingga menyebabkan dominasi Jawa lebih kuat daripada daerah-daerah lain. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu ada faktor politis. Nah, faktor politis ini dengan jumlah penduduk terkonsentrasi di Jawa dan sistem kekuasaan yang berpusat di ibu kota Jakarta, maka membuat banyak kebijakan pemerintah yang dominan ke Jawa. Sebagai contoh itu seperti pembangunan rel kereta api atau kereta api ya. Di Jawa itu semuanya sudah banyak dibangun, atau bahkan semua dari Jawa Barat sampai Jawa Timur itu semua sudah terhubung oleh kereta api. Tetapi di luar Jawa seperti Papua, Bali, kemudian Sulawesi, Kalimantan itu bahkan belum ada kereta api sama sekali. Nah, contoh lagi yaitu pembangunan jalan tol. Di Jawa, jalan tol di Jawa itu sudah dari ujung ke ujung, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat sudah ada jalan tol yang menghubungkan Jawa. Tapi di pulau lain seperti Kalimantan, Papua itu baru saja dibangun akhir-akhir ini, begitu. Jadi adanya ketimpangan infrastruktur sehingga menyebabkan adanya ketimpangan ekonomi, karena akses dari masyarakat di luar Jawa sangat terbatas karena tidak ada infrastruktur yang mendukung atau yang menghubungkan pulau ke pulau, begitu. Nah, kita lanjut pada materi ketiga, yaitu dampak multikulturalisme di Indonesia. Dengan masyarakat yang majemuk, maka kondisi tersebut berpotensi memunculkan pandangan etnosentrisme. Nah, pandangan etnosentrisme itu apa sih? Jadi, pandangan etnosentrisme merupakan suatu pandangan yang menganggap budayanya lebih tinggi daripada budaya lain. Hal ini menyebabkan masyarakat menilai rendah budaya lain. Nah, pandangan etnosentrisme ini dilatar belakangi oleh rasa cinta yang berlebihan terhadap budayanya sendiri. Nah, yang terakhir nih teman-teman, bagaimana cara kita menyikapi masyarakat multikultural. Nah, dengan adanya pandangan etnosentrisme itu tadi yang menilai budayanya lebih tinggi daripada budaya lain, maka diperlukan adanya konsep untuk mencegah adanya pandangan etnosentrisme, yaitu ada konsep yang namanya relativisme budaya, yaitu budaya dipandang sesuatu yang relatif tergantung pada tempat atau asal usulnya, gitu. Nah, jadi dengan adanya pandangan relativisme budaya, suatu budaya itu tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Jadi seperti contoh dalam keadaan sekarang ini di Bali dan di Jawa itu ada
suatu larangan. Di Bali dilarang untuk memakan sapi bagi agama Hindu, sedangkan di Jawa agama Hindu boleh untuk memakan sapi. Nah, pandangan ini itu jika orang melihat sebelah mata dari sudut pandang satu saja, atau misal masyarakat Jawa melihat masyarakat Bali tidak makan sapi, maka masyarakat Jawa yang memandang itu akan mencemooh, loh padahal sapi halal, kenapa tidak boleh untuk dimakan? Padahal di Bali sapi adalah hewan yang dianggap suci. Nah, kira-kira relativisme budaya itu contohnya seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih buruk, dan tidak ada yang lebih baik. Jadi semuanya itu relatif, tergantung dari asal usulnya. Nah, kira-kira itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.